Iya, terputus sedikit gangguan. Terputus. Kita lanjut lagi untuk kita persiapan Fight for Generation IG Live kita malam hari ini. Kita akan ngobrol tentang menilik pesan generasi. Ya, teman-teman yang sudah bergabung bisa gabung lagi. Pak Cornelius Sabat kita masih tunggu untuk kita bisa bergabung dan ngobrol bersama-sama. Fight for Generation menilik pesan generasi dari film Tilik. Kalau ngomong tilik sendiri, tilik itu artinya apa? Tilik itu bahasa Jawa, ya bagi para apa ini ya teman-teman yang enggak enggak ngerti artinya tilik. Tilik itu adalah mengunjungi ya, karena film ini sebenarnya adalah film yang ibu-ibu itu berkumpul bersama brother kita sudah bergabung akhirnya. Shalom Mas Bro. Hai, halo. Gimana kabar Mas Bro? Iya, masih sedikit buffering, masih jet lag kayaknya. Magelang Surabaya soalnya ya. Kalau naik Gojek nggak bisa. Lewat tol. Lewat tol ya. Ya, Oke, aman. gimana kabar? Puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan. Tak lihat dari Surabaya agak lebih putih Mas Bro. Topinya maksudnya ya, Ya, topinya. buffering semua. Topinya lebih putih ya. Jadi nge-freeze ya. Sinyalnya agak buffering juga. Oke. Jadi Ya, sudah, sedikit. beres. Oke, Aman. mantul. Nah, sedikit ngomong tilik. Tilik ini kan memang ceritanya video ini kan ibu-ibu PKK ya, lagi mau nilik ibu RT. Betul ya, Bro? Betul, betul. Betul, betul sekali. Jadi, kebiasaan orang Bantul atau Jogja itu kalau nilik pakai truk Nah, modelnya. Jadi memang modelnya kayak begitu gitu. ya? Memang begitu Oh, adatnya. berarti memang budaya masyarakat di sana seperti itu. Ya, betul. Jadi Itu, kadang-kadang sebenarnya kan nggak boleh secara ya nah, itu dia. polantas ya, polisi lalu lintas Makanya nggak boleh. adegan Tapi ya itu menjadi habit. adegan yang bikin saya ngakak itu adalah Heeh. waktu di stop sama polisi. Nah, polisinya takut toh. Itu, iya, tak Iya. cokot loh Pak Polisi. Iya, iya, iya. Nah, itu Iya, yang memang seperti itu budaya sampai hari ini, Bro, masih sampai hari ini seperti ya. itu daerah Bantul itu Wah, iya, ya iya, iya. bahkan dalam acara-acara keagamaan tertentu itu masih pakai kayak gitu. Oke, Itu oke. Berarti yo memang nek budaya di wis nok sana begitu Surabaya ya. wis masuk penjara kabeh wis ditilang. Sudah bablas hilang ya. Iya. Oke, saya lanjutkan sedikit profilnya Bro tadi belum selesai. Oke, Mas Bro kita malam hari ini adalah Gembala GPI Rock Magelang. Beliau juga dosen STT Harvest dan STT Magelang. Penulis iya. 21 buku-buku rohani ya, 21 buku Iya, rohani. benar. Rencana masih nambah lagi untuk buku-bukunya, Bro? Ini masa pandemi ini saya sudah di ACC 3 buku, Bro. Mantap. Memang banyak di rumah jadi banyak nulis ya. Iya, banyak di rumah dan nulis. Sudah Terus 4, juga ini adalah yang keempat ini target ah, baru masuk penerbit. mantap. Bukunya tentang genrenya generation Ya, atau genre apa? generasi sama inspirasi. Mantap. Jadi Generasi hanya 2 genre, inspirasi. ya, lebih 2 genre ini Oke. kira-kira. Puji Tuhan. Itu bisa kita tunggu buku-buku barunya ya. Terus Ya, beliau juga adalah founder dari Rumah Generasi Malang. Magelang. Magelang. Ya, Magelang dan Malang ya. Beda jauh ya. ya, Founder dari Rumah Generasi Magelang, lalu Youth Pastor dari GPI Rock Jateng dan daerah ibu kota Yogyakarta. daerah Lalu istimewa. kemudian daerah istimewa ya, kok ibu kota, Ya, maaf. Daerah istimewa, daerah Yogyakarta. istimewa Memang Yogyakarta. pernah jadi Lalu ibu kota, Bro. Ibu kota yang pernah ya. pertama. Oke. Lalu tinggal di Magelang saat ini, sekarang pun posisi di Magelang ya, Bro? Di Magelang ya. Oke, Di rumah. tinggal bersama istri Ruth Putri dan dikaruniai 2 anak secara jasmani itu Seren, Sharon dan Jose, ya. Seren dan Jose. Lalu ada beberapa anak angkat ya, anak Ya. angkat yang juga ada di bawah bimbingan oleh brother kita malam hari ini. Juga pengisi rubrik dari Youth Relationship di majalah Kristen Bahana. Wah, Betul, ya. mantap sekali. Jadi
Teman-teman kalau ingin bertanya, silakan klik di bawah itu ada kotak dengan tanda tanya di tengahnya. Bisa klik di situ, kita akan bahas sama-sama. Bisa join sama kita ngobrol bareng-bareng malam hari ini ya. Oke, Mas Bro, film Tilik. Ya, Nah, apa yang berkesan buat Mas Bro ini dari film Tilik ini? sebenarnya ini film kan booming banget ya. Setelah Betul. dirilis tanggal 17 Agustus bertepatan dengan kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Ya, Nah, bukan hanya uang 75.000 yang dicetak dan buat rebutan, tetapi film Cilik ini jadi booming. Semua orang Ya. akhirnya ngintip. Nah, yang membuat booming adalah salah satu tokoh antagonisnya yaitu Butejo. Yang sampai hari ini akhirnya itu Butejo ini yang diperankan oleh Siti Fauziah ini akhirnya masuk TV kemana-mana sekarang, Om. Diundang acara A, Betul. acara B. Karena karakter Butejo itu unik, ceplas-ceplos, suka nyinyir, lambe turah, Iya. iya kan, lambe nyinyir, dan selalu ada Makplos gitu ya. Iya, Kalau ceplas-ceplos. ngomongnya. Betul. Ada bahan yang selalu aja untuk menjelekan orang lain, terutama dalam konteks film ini adalah Dian, ya kan, satu anak muda yang perannya hanya sedikit sekali di ending acara Iya. itu, di ending film itu. Nah, dan kalimat yang saya paling suka dari Butejo itu, bukannya jelek-jelekin orang lo ya. Masih Nah, kita nantikan. Oke. gitu ya. Gimana? Agak nge-freeze bukannya tadi. jelek. Oke. Bukannya lo ya. Iya. Jadi di depannya selalu ada itu. Ada beberapa nge-freeze Iya. sedikit, Bro. Iya, Ah, bukannya jelek-jelekin orang, tapi faktanya dia memang ya jelek-jelekin orang gitu loh. Iya, jadi bedanya dengan Buning. Buning itu orang yang selalu positive thinking, akhirnya mereka berantem di truk ini loh, ya. Ya. Kalau sudah nonton itu, nah dari situ saya mengambil kesimpulan gini. Ah. Ada beberapa nilai dari film Tilik yang akhirnya saya ambil bahwa yang pertama gini, berpenampilan religius itu tidak berarti religius, bro. Jadi orang yang berpenampilan rohani itu tidak selalu melulu rohani. Jadi Betul. kalimat saya gini, nampak rohani belum tentu rohani. Hanyalah Ya. penampilan luar yang rohani, bukan berarti dalemannya juga rohani. Catat itu ya. Ya. Jadi kalau lihat film ini Jadi- kan penampilan mereka Kalau rohani, bahasa- religius banget ya. Kalau bahasa pepatahnya yang tidak pernah goyang patah-patah itu kan bilangnya don't judge the book Don't by judge its cover gitu ya. Ya. Jadi lihat ya, Butejo ini kan religius banget. Bahkan pernah berhenti di satu titik untuk beribadah dalam tanda petik ya. Nah, mereka memang religius semua yang ada di truk ini. Jadi buat saya penampilan bersahaja, penampilan agamis, balutan agamis, kalau itu hanya ritual, maka kita menjadi Kristen yang paling capek, paling lelah. Ya, jadi Mantap. bahkan kualitas hati seseorang itu bisa dilihat dari kualitas lambene, Om. Iya toh, loh iya toh, kualitas The rohani quality- seseorang the itu quality- bisa, ya. ya, quality of kualitas the lambe, seseorang ya. lambe ya benar, nyonyor iki loh, nyonyor ya kan. Iya. Nah ini Iya. serius nih, ya jadi kualitas omongan, kualitas perkataan seseorang itu menentukan kualitas hati, ya kan? Karena Lukas pasal 6 ayat 45 dalam terjemahan AYT, dia berkata apa? Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari hatinya, yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari hatinya yang jahat, ya kan? Apa yang keluar dari lambe tadi, apa yang keluar dari mulut seseorang berasal dari apa yang memenuhi hati. Wih, itu kalimatnya keren Oke. banget tuh. Apa yang keluar dari Mantap, sini nih, mantap. apa yang memenuhi hatimu. Jadi kalau hatimu itu jelek, metune ya elek gitu. Betul, Ya. betul. Ya karena itu pesannya apa? Jangan tertipu dengan penampilan luar. At least dalam pelayanan pun kita tidak boleh tertipu. Ya kan? Kok berdasi, wah kalau minggu mungkin di mimbar dan lain sebagainya. Nah, kualitasnya bukan hanya 45 menit ada di atas mimbar, men. Setuju. Mantap. Iya kan? Penampilan luar bukan ukuran Ah, kerohanian seseorang. sip.
Kualitas hati yang itu bisa kelihatan dari bagaimana perkataan yang keluar. Betul, ya. Itu nilai pertama yang kita belajar dari film Pilih ini. Cuman Pilih, gini, ya. kalau tak tarik dalam kehidupan sehari-hari sekarang, bisa nggak sih kita juga bilangnya begini? Kalau kita juga nggak bisa menilai religiusnya seseorang dari statusnya. Status WA mungkin, betul ya? Iya, Status sepakat. IG mungkin, setuju ya? Jadi memang benar-benar bagaimana kualitas hatinya. Nah, Mas Bro, sedikit bicara kualitas hati. So, mestinya gimana kualitas hati yang mestinya tergambarkan dari perkataan yang benar itu? Jadi kualitas gini, hatinya mestinya gimana? Kalau saya melihat begini loh, dari kata Alkitab tuh jangan ada perkataan jorok, kotor keluar dari mulut kita. Nah, kalau perkataannya itu jorok, kotor, sudah otomatis lah bahwa hatinya itu jorok dan kotor juga, bro. Udah nggak bisa ditipu. Kekristenan itu ukurannya dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Jadi kalau ngomong kekristenan dari situ. Nah, jadi saya juga sepakat bahwa status seseorang, status dalam WA, Facebook itu tidak menentukan melulu rohani, karena saya punya rekan-rekan itu statusnya rohani tapi nggebet suami orang juga ada, tapi tiap hari statusnya Alkitab gitu loh. Punya anak di luar nikah tapi tiap hari itu firman yang keluar. Jadi ini namanya memperkosa firman kalau saya ngomong kasar ya. Nah, makanya Tuhan itu paling benci ya bro dengan orang yang hipokrit. Hipokrit itu munafik. Dalam bahasa Yunani dipakai hipokrit. Munafik itu artinya apa? Pemain sandiwara. Terjemahan sederhananya. Pemakai topeng. Jadi sampai Tuhan tuh paling benci dengan ahli Taurat, orang Farisi, Saduki. Karena apa? Mereka hipokrit. Jadi berpenampilan tidak sebagaimana mesti hatinya berpenampilan gitu. Iya. Itu yang dibenci itu Tuhan, orang munafik. Tuhan paling enggak suka dengan orang-orang seperti itu ya. Iya, benar. Ya. Okay. Bahkan jadi sampai hari ini sampai Alkitab pernah ngomong gini ya, Bro ya. Kamu keturunan ular beludak. Wih, pernah nggak mikir ular beludak itu kayak apa? Kemunafikan, dia berbicara apa? Ular beludak itu ular yang nggak menakutkan. Yang cenderung pendek, lemu, ginuk-ginuk. Beda kan kalau kita lihat anaconda ini kan wis wedi, kobra wis wedi. Tapi ini ular yang nggak menakutkan. Jadi Tuhan tuh sedang ngomong gini loh. Dengan sesuatu yang lucu ini, belum tentu dia itu lucu gitu loh. Mungkin ini pembunuh berdarah dingin. Iya, mungkin dari yang melihat malam ini itu agak bertanya-tanya, ginuk-ginuk itu apa? Lemu pendek gitu loh. Itu ya. Jadi lemu gitu. Pendek itu ginuk-ginuk, makanya dibilang lucu. Cabi. Nah, Tuhan sampai ngomong gitu loh, ular beludak loh. Gila men. Jadi itu poin pertama yang saya ambil dari film Pilih itu ya. Jadi penampilan religius tidak selalu religius orang tersebut, ya kan? Penampilan rohani tidak selalu rohani, ya kan? Ya bener nggak Kotoni? Lah anak Kotoni ini selalu komentar nih. Jadi. Iya. Bagaimana ini? Ojo ngono jari ini. Boksu saya ini. Nah. Iya. Lanjut. Yang kedua, ada nilai yang kedua? Yang kedua ini pertengkaran itu selalu dimulai dari nyinyiran dan nyindiran. Jika melihat film ini di menit ke-23, Butejo sama Buning ini bertengkar hanya karena ini loh perkataan. Banyak pertengkaran itu dimulai dari ini loh. LAMBE tadi. Ya. Serius. Generasi muda itu serius. Berantem fisik itu nomor 2 setelah berantem ini dulu. Iya. Betul. Ya kan? Betul. Nyinyir dan nyindir itu bukan hanya dilakukan secara langsung loh Om sekarang ini, tapi di medsos. Ya. Wah. Ya. Pakai ayat lagi nyindirnya. Ya kan? Ya, itu. Betul. Banyak yang enggak sadar kalau mereka akhirnya curhatnya di medsos juga ya. Iya, benar. Iya. Jadi curhat di medsos. Dosa itu hanya sedekat jempol. Iya kan? Sedekat jempol kita ini loh, dosa kita. Iya. Kalau Kotoni kan buat main keyboard ya, buat main piano untuk kemuliaan Tuhan.
banyak generasi itu yang buat gini loh, ya toh bro? Itu bahaya memang, itu Iya, bahaya. udah di gereja Karena- update status lagi, main musiknya jelek, padahal bersahabat dengan yang main. Nah, Nah, itu kan bikin berantem. Nah, apalagi di foto nanti orangnya, Nah, bahaya di di foto, capture. tapi matanya dikotai hitam gitu. Iya. Nah, kayak Amsal 22 ayat 10 firman Allah yang hidup gini, bro. Usirlah si pengejek, terjemahan baru dipakai kata pencemooh, maka engkau akan bebas dari ketegangan, perkelahian, dan pertengkaran. Wow. Oh, Jadi kalau iya. pengejek atau pencemooh itu nggak ada, peacemaker terjadi. Gitu. Kita ini turun sebagai damai sejahtera, orang yang penuh dengan damai. Mantap. Jadi pertengkaran selalu dimulai dari nyinyir dan nyindir. Percayalah, itu akan selalu terjadi. Demam media Iya, sosial menyasar berbagai kalangan dan akhirnya apa? Di berbagai macam usia. Bayangin nih, 50% penduduk Indonesia itu aktif bermedsos. Iya, betul. Ya kan? Mulai dari semualah. Facebook, Twitter, Instagram, dan sebagaimana betul. semuanya diikuti. Bahkan sampai lupa kalau handphonenya itu tidak di-download aplikasi Alkitab, ya kan? Iya. Jadi kayak Iya. yang penting itu semua yang di-download Alkitabnya malah lupa. Nah, itu dia. Nah, akhirnya apa yang terjadi ketika mereka nggak sadar bahwa nyinyir dan nyindir berdampak bukan hanya secara langsung tapi lewat medsos. Banyak orang kena undang-undang ITE. Ya, sudah ada Ya. undang-undangnya memang yang ada mengatur undang-undang. pembatasannya itu ya. Dan sekitar tahun 2019 itu banyak loh, 3.100 kasus terkait pasal undang-undang ITE. Bahkan termasuk orang-orang hebat, ya artis-artis ternama, pernah ada gubernur juga yang akhirnya masuk hanya karena masalah itu kan. Nah, Ya. ya itu dia Om. Jadi nyinyir dan nyindir, nah itu awal pertengkaran kita. Jadi ya, semoga dengan IG Live malam ini para penyinyir, para penyindir cabut Berhenti. semuanya ya. Termasuk Bertobat. medsos yang dipakai mesti Ya. bertobat semua ya. Ya, Termasuk gunakanlah untuk kemuliaan Tuhan, gitu. mantap. Mantap. Posting pujian penyembahan itu Kotonia. Iya, iya. Kalau saya balik ke poin 1 tadi, bro. Iya, Kalau saya iya. balik ke poin 1 tadi, walaupun dikatakan bahwa kalau kita posting sesuatu yang rohani itu belum tentu menentukan kualitas rohani kita, bukan berarti kita jangan posting hal yang rohani kan? Sepakat, setuju. Iya, toh? Tetap harus dilanjutkan Justru hal yang kalau rohani. betul. Itu yang bisa Tapi kan- saling membangun satu dengan yang lain ya. Firman itu kan pedang bermata dua ya. Harusnya sebelum kamu Mantap. posting itu kamu hidupi. Itu yang paling susah. Nah, Paling susah dari seseorang itu apa sih? Bukan membaca firmannya, menghidupi firmannya. Iya ya. betul. Mau kadang baca aja udah susah, apalagi menghidupi. Iya. Iya toh. Apalagi Baca. Kristen bertahun-tahun belum pernah katam baca Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. nah. Berarti susah kan? Itu dia. Makanya kita mesti baca Alkitabnya mesti lebih jalan lagi dong. Ya. Semuanya ya. Oke. Iya. Mantap. Wah, Lanjut, Bro. Bu Lisa gabung ya, Bu Lisa. Bu Lisa, ada Pak Selamat Robert ulang tahun ya, Bu. Kurniawan. Wah, Robert. Yang ketiga ini yang terakhir dari Oke. dari film Tilik ini. Saya melihatnya gini, yang pertama adalah bahwa penampilan religius rohani belum tentu rohani. Ya, jadi jangan terjebak itu. Yang kedua, nyinyir dan nyindir itu pertengkaran dimulai dari nyinyir dan nyindir. Yang Itu ketiga, penulutnya ya. ya, Penulutnya. ini apinya ya. Yang Api. ketiga bahwa orang yang banyak bicara biasanya sedikit bekerja. Wes. Pada menit Sik. ke 19 Sekali lagi. Sekali lagi. Poin ketiga apa tadi? Sekali lagi. orang yang banyak ngomong pasti biasanya sedikit kerja. Oke, ya. Biar lebih mantap gitu. Iya, orang yang banyak bicara biasanya sedikit bekerja. Pada menit ke 19 detik ke 15 sampai 20 detik 03 ketika truk yang dikendarai gotrek itu mogok. Gotrek. Ya, Gotrek, kan ya. gotrek Mang. Sopirnya Yang gotrek, dilakukan teman-teman lain tuh ibu-ibu PKK itu mendorong Nah.
Tapi sementara Butejo itu cuman ngene. Nah, Asem, itu dia. asem tenan kan wong iki. perlu perlu dibaptis pakai oli bekas kalau dia orang Kristen. Lah. Iya kan? Greget lo gitu ya. Iya. Butejo hanya jadi penonton ya, gila men. Lah. Sementara lah, ibu-ibu lah. yang lain dorong, dia cuma nonton. Ini yang saya sebut akeh ngomongnya dikit kerjone. Iya. Betul. Nah, betul. setelah dia naik truk, ngomong lagi, bro. Nah, itu bahasa sehari-harinya tuh NATO ya. Iya, No ya action, NATO, talk no action, only. talk only. Iya. Ya, makanya orang yang biasanya hanya beretorika, hanya mampu melakukan, tidak mampu melakukan tindakan nyata. Nah, itu yang disebut omdo. Generasi sekarang pakai Omdo. kata omdo, omong doang. Nah, Amsal 10 ayat 19a, firman Allah yang hidup ngomong gini, jangan banyak bicara. Orang yang banyak bicara membuat banyak kesalahan. Wah. Iya. Nah, ini Pak Pak Ronald. Ronald. Kalau nggak ngomong, hostnya jadi sepi. Iya. Itu dia, Pak. Fungsinya Jadi host ya, bicara, Pak. perkecualian ya, perkecualian buat kita Iya. berdua, Bro. Yang Makasih, mendengar Pak nggak Ronald. boleh bicara. Yang mendengar cuman boleh komen ya. Iya. Oke. Amsal 10 Kesimpulannya 19a gini, tadi ya. karena itu dari film ini kita belajar banyak hal, terutama dalam hidup dan penampilan Butejo. Ini yang paling jadi sorotan kan itu ya. Jangan hanya berpenampilan religius yang pertama, tanpa hidup religius juga, ya kan? Yes. Yang kedua, Yes. berhenti nyindir dan nyinyir, karena itu adalah awal Yes. pertempuran dan pertengkaran. Ya, jadi nggak usah saling nyinir, saling menasehati. Jadi nggak ada Yes. kritik dalam Alkitab. Kata Alkitab itu yang paling bagus itu nasihat. Nah, jadi Nasehat. nggak ada loh. Mantap. Saya sudah membaca bolak-balik Alkitab, kritik tuh ora ono. Sing ono iku nasihat. Jadi Paulus Nasihat. menasehati. Nah, orang nasihat itu kan lebih adem, gitu kan? Lebih adem daripada kritik. Saya akan kritik Maknyes. kamu. Nah, ketika ada Maknyes. kata kritik itu kan, udah nggak enak banget itu, bro ya. Apalagi sing kritik lebih rendah dari kita dalam tanda petik. Iya, betul. Betul. Saya pernah Rasanya dikritik. sakitnya double Nggak. ya. Saya pernah dikritik ini, bro. Seorang pendeta yang belum pernah nulis buku sama sekali. Saya dikritik, wah bukunya Pak Cornel tuh welek, orang mutu, bla bla. Saya bilang gini, wah bagus juga ya. Kalau yang kritik saya itu, yang dia nulis buku 50, mungkin sudah 50. Di atas saya itu, saya mungkin agak legowo ya. Tapi yang nulis, yang kritik saya ini nulis urung pernah gitu loh. Tapi disitulah saya diajari Tuhan untuk rendah hati, ya dah. Itu responnya yang benar. Iya, bukan soal benar dan salah, tapi soal respon katanya. Respon, mantap. Nah, yang ketiga tadi, yuk stop banyak bicara. Ini waktunya do it, ya kan? Saya suka salah satu iklan, salah satu merek ternama ya. Just do it. Wah, itu kan keren Just banget ya kan? Ya, mantap. karena orang yang banyak bicara pasti banyak kesalahan dalam kitab Amsal 10 ayat 19 ya kan? Dan biasanya orang yang banyak bicara, sedikit bekerja, juga kalau karena itu jangan jadi generasi omong doang. Tapi saatnya menjadi generasi yang ikut terlibat di dalamnya. Dari situ itulah yang saya bisa ambil dari film Tile. Wow, mantap ya. Ada tiga nilai yang kita belajar dari film Tile, ya, film yang berdurasi sekitar setengah jam ini, tapi tiga nilai ini yang saya percaya ini akan sangat berdampak buat kehidupan generasi. Saya sedikit ulang tadi, yang pertama itu berpenampilan religius belum tentu religius, makanya kita pun mesti introspeksi diri, artinya berkaca. Kita cukup penampilan kita kalau religius harus diikuti dengan kualitas hati, tadi Bro jelasin ya. Lalu yang kedua, pertengkaran itu dimulai dari nyinyir. Tadi Pak Tony sempat nulis di situ, Bro. Nyinyirnya enggak pakai kata-kata, pakai emo katanya. Podo wae kuwi. Podo wae, Om.
gitu ya. Jadi pertengkaran dimulai dari nyinyir, makanya mesti hati-hati dengan delambe yang kita punya. Lalu yang ketiga, teman-teman mesti hati-hati dengan yang namanya bagaimana kita banyak bicara, itu seringkali jadi orang yang no action, nggak bisa melakukan apa-apa. Itu yang kita juga harus belajar dari film ini. Nah, sedikit tentang bermedsos. Tadi kan sempat disinggung ya, kita upload status atau apa, sampai akhirnya curhat dan akhirnya juga melanggar undang-undang yang ada. Nah, kira-kira ada nggak sih tips dari Bro? Ya apa cara kita bijak bermedsos gitu? Ya, untuk bijak bermedsos buat anak Tuhan itu, ya, yang pertama gunakan etika dong, ya kan, atau norma saat berinteraksi dengan siapapun di medsos. Apapun yang kita posting, karena akan terlihat publik. Sekalipun kita ngomong lah, ini kan Facebookku dewe, Twitterku dewe. Tapi kan ini publik, Bro. Kan nggak bisa kamu kan ngomong gitu. Jadi karena itu gunakan etika. Yang pertama, kita ini harus tahu etika dulu. Yang kedua, pastikan postingan di medsos tidak mengandung unsur sara, ya. Bukan sara artis, tapi ini suku, agama, ras, dan antar golongan. Karena nanti kalau kita tiba-tiba nyinggung salah satu suku, salah satu agama tertentu, ya tinggal nunggu tanggal mainnya, ada yang laporin, selesai lah kita, ya kan? Jadi bukan hanya beretika, tapi kita ini perhatikan postingan, mengandung sara enggak? Ya. Bahkan saya khotbah kali ini pun tidak menyinggung agama, karena memang kita cuma ngambil penampilan religiusnya, tidak menyebutkan salah satu agama. Yang ketiga, jangan merepost. Merepost apa? Apa yang belum jelas sumbernya dong? Enggak jelas kok ini loh, kebudayaan kita ini wis ora diwoco direpost lagi. Itu kan betul. Ini kan dosane kuadrat toh, Bro. Iya. Ini dosa turunan kan? Ini ya berarti kan? Dari atas. Dosane kuadrat, men. Urung diwoco direpost lagi. Nah, makanya saya ingat dulu pesannya salah satu presiden kita, mantan presiden kan. Gitu aja kok repost. Gitu. Kok repot, Bro. Bukan ya? Iya, toh. Jadi hati-hati dengan repost. Betul, mantap, Bro. Kita aliran Gus Durian jadi hafal itu kata-kata. Nah, terus yang keempat, manfaatkan medsos itu untuk menyatakan kebaikan Tuhan, kebenaran firman, membangun, membagikan ilmu pengetahuan, bagaimana ngosek WC yang bersih misalnya. Itu kan lebih bermanfaat kan? Iya kan? Menggosok gigi yang bersih itu kan. Konten-konten yang bagus, gimana bikin praise and worship yang baik, ini kan bagus kan. Nah, itu kan lebih memberkati. Bagaimana bisa membuat ibadah online itu jadi berkat yang maksimal, ya kan? Sekali buka yang nonton 10.000 misalnya gitu kan. Nah, itu kan malah bagus gitu loh. Ya, jadi manfaatkan. Yang terakhir, manfaatkan medsos untuk membangun jaringan atau relasi. Iya kan? Mantap. Ya, agar nantinya dapat digunakan untuk bisa aja kan, bisa nyari pekerjaan, ngiklanin bisnis kita, betul nggak? Menjalin bisnis, ya kan? Itu kan lebih baik. Bahkan bisa ketemu jodoh loh, Bro. Wow, mantap ini. Yang jomblo angkat tangan. Bisa ketemu jodoh loh, Bro, di medsos tuh. Saya pernah khotbah di satu gereja, bahasnya tentang media sosial. Juga saya pernah tanya, siapa suami istri di tempat ini yang ketemunya di medsos? Ada yang angkat tangan. Mereka jawab jujur, saya ketemunya di Facebook, Pak. Saya sudah nikah beberapa tahun. Wih, keren toh. Mantap. Jadi medsos bisa dipakai untuk seperti, apalagi masa pandemi seperti ini ya, itu pas banget. Benar. Menjual atau bangun jaringan, ngobrol satu dengan yang lain. Medsos kita pakai untuk itu ya. Ya, benar. Memanfaatkan, memaksimalkan medsos yang kita punya untuk hal-hal yang positif yang seperti itu. Bagi banyak orang medsos mungkin sampah, tapi bagi banyak orang itu jadi pupuk atau rezeki. Betul. Ya kan? Bagi banyak orang hanya buat happy, have fun aja, main-main. Tapi bagi banyak orang bisa menghasilkan jutaan, bahkan miliaran juta, gitu kan? Nah, sekretaris
Ya, ya, Ya Pak, ya Pak ya Ronald. saya nggak bisa ngomong ya Pak. Oke, jadi teman-teman yang sedang join, Bapak Ibu, teman-teman yang join bisa ikut nimbrung ya, bisa nanya, bisa klik yang kotak ada tanda tanya di situ, bisa ketik pertanyaan di situ, kita akan bahas malam hari ini. Nah, Mas Bro, satu pertanyaan Ya. yang muncul di mating gitu ya, di pikiran Mm-mm. saya, waktu kita repost itu, kita kan kadang nggak baca isinya, Ya. terus kita langsung repost saja. Nah, ada nggak sih tips yang kita bisa pakai untuk kita itu bisa tahu ini tuh sebenarnya hoax atau bukan ya? Yang Ya, sedang kita terima itu. makanya itu buat saya itu gini loh. Hmm. Orang itu harus rajin baca dan verifikasi apa yang dia baca. Hmm. Jadi supaya kita ini tidak katak dalam tempurung. Dan kita harus cari sumber. Artinya gini loh. Hampir mungkin bisa aja kita bisa bilang 90% apa yang ada di internet itu bisa aja itu berita hoax. Apalagi Ya. sebentar lagi akan ada pilkada. Wes, itu Nah, itu udah kadang-kadang gudangnya. perang ya, perang Ya, hoax itu justru dan terjadi di situ ya. bisa bayangkan waktu pilkada di Jakarta itu kan itu ratusan ribuan hoax yang akhirnya polisi juga polisi nangkapin orang-orang yang seperti itu. Nah, buat saya gini loh, bukan hanya berbicara keyakinan ya. Karena ini bukan bicara soal iman, tapi ini bicara soal sumber yang valid. Ketika kita nggak bukan hanya nggak yakin, tapi kita nggak tahu itu sumbernya, walaupun kayaknya baik, nggak usah lah di-repost. Gini loh, saya itu setuju dengan apa yang dikatakan Socrates, Om. Sebenarnya ini mau tak tutup di situ, tapi nggak apa-apa. Filsuf Yunani yang bernama Socrates itu pernah bilang begini, ada 3 saringan yang harus kita lakukan sebelum kita ini bicara. Kalau dalam konteks sekarang ini sebelum kita merepost atau sebelum kita update status. Yang pertama, saringan yang pertama itu yang akan kita repost, yang akan kita tulis itu benar atau tidak. Kalau nggak benar, nggak usah. Tapi bukan hanya berhenti di benar. Yang akan kita repost, yang akan kita tulis itu untuk kebaikan nggak? Saringan kedua. Saringan pertama kebenaran, saringan kedua itu kebaikan. Nah, ingin membuat gaduh, membuat masalah, lebih baik nggak usah. Iya. Tapi saringan yang ketiga ini, Om, Bro, berguna nggak? Nek ora berguna, ya gak usah domongke, gak usah direpost, ora ono untungnya toh. Nah, sebenarnya orang Kristen harus belajar dari Socrates yang nggak Kristen kira-kira gitu ya. Jadi saringannya adalah benar atau tidak. Ya. Yang kedua baik atau tidak. Atau tidak. Ya. Yang ketiga berguna atau tidak. Nah, kalau dalam Alkitab itu saya lebih jelas. Acuan pertama, apapun yang kamu perbuat dengan segenap hati, buatlah untuk Tuhan bukan manusia. Saringannya adalah Tuhan dimuliakan enggak? Mantap. Iya kan? Saringannya. Saringan yang kedua, tetapi janganlah supaya kebebasanmu itu menjadi batu sandungan bagi orang lain. Yang kedua, menjadi berkat enggak? Jadi kalau yang pertama Tuhan dimuliakan enggak? Yang kedua jadi berkat enggak? Ya. Masih buffering sebentar. Kita nantikan. 3, 2, 1. Mas Bro. Mas Bro. Oke, jadi sedikit saya ulang. Acuannya atau saringannya secara Alkitabiah, brother kita Cornelius Sabat tadi menyampaikan yang pertama tadi itu memuliakan Tuhan atau enggak. Itu. Kita mesti ngerem sejenak gitu ya. Seperti kalau misalnya kita di persimpangan, masih putus, nanti kita akan nyambung lagi. Nah, jadi kita masih tunggu ya. Brother Cornelius segeralah kembali. Cring. Oke ya. Nah, sedikit saya ulang. Apa yang harus jadi acuan kita? Kalau tadi dari Socrates itu brother kita menyampaikan apakah yang kita sharekan atau repost itu benar? Apakah yang kita repost itu baik? Ataukah yang kita repost itu berguna? Kalau enggak, ya itu sama kayak sebuah form assessment buat kita. Ya, kalau kita
ya sekarang ini ibadah mau on-site itu kan ada assessment. Kalau ada satu jawaban tidak, atau ya kalau di assessment kalau ada yang ya gitu berarti mending jangan ibadah on-site gitu kan, itu assessment. Tapi kalau ini ada satu centangan yang berkata tidak, oh ini tidak benar, ya jangan di-repost. Oh ini tidak baik, tidak usah di-repost. Atau oh ini tidak berguna, tidak usah di-repost. Ya kan? Itu yang brother kita tadi sampaikan, yang itu jadi perenungannya kita, supaya kita nggak menyebar hoax, supaya kita justru nggak membuat generasi ini semakin terkontaminasi dengan yang namanya hoax. Jadi itu yang Socrates bilang, ya. Tapi kalau Alkitab ada juga tadi disampaikan yang pertama, walaupun belum komplit ya, kita masih nunggu brother kita balik. Yang pertama tadi itu memuliakan Tuhan atau tidak, Tuhan disenangkan atau tidak, itu dulu. Yang kedua, itu tadi yang disampaikan jadi berkat atau tidak. Gitu. Yang ketiga apa? Masih nunggu brother kita balik ya. Kita masih menunggu. Nah, jadi ini adalah hal-hal yang kita harus perhatikan supaya kita tidak menjadi penyebar hoax yang justru akhirnya semua yang kita sebar, oke, brother kita apakah sudah kembali? Brother, come on. Jangan sampai kita menjadi penyebar hoax juga yang itu akhirnya membuat generasi semakin rusak, semakin tidak melakukan yang benar, semakin tidak melakukan yang memuliakan Tuhan. Jadi ini jadi perhatian dan concern-nya kita semuanya ya. Oke, brother, how are you? Masih belum? Teman-teman yang mau bergabung, Bapak Ibu, yang ada Ko Thomas Riwu yang bergabung juga malam hari ini ya. Pak Tony, Celisa juga tetap gabung bersama kita. Pak Cornelius Sabat juga gabung sebenarnya, cuman belum send request ya. Saya coba cari sebentar untuk bisa segera bergabung bersama-sama dengan kita malam hari ini. Brother Cornelius belum ada. Oke, kita masih nantikan. Pak Chandra, iya, shalom untuk semuanya ya. Kalau ada yang mau join, bisa gabung, ketik pertanyaan di situ ya. Kita belajar malam hari ini tentang fight for generation. Kita fight untuk generasi, supaya generasi kita menjadi generasi yang berkualitas, generasi yang semakin jadi kemuliaan buat nama Tuhan, jadi berkat. Ya, tentunya memang butuh peran kita semuanya. Generasi tidak bisa, artinya kita butuh peran kita semuanya untuk membangun generasi ini bersama-sama. Salah satunya memang dari hoax ini. Makanya pesan yang kita tarik dari tilik ini, wah, ini dia, brother kita kembali, tring gitu ya, brother. Kita sedang menarik pesan ya, nilai. Oh, akhirnya bro. Tadi 2 poin tadi sudah disampaikan dari sisi Alkitab ya. Tadi kan Socrates selesai, lalu di Alkitab tadi apakah itu benar memuliakan Tuhan atau tidak? Yang kedua itu jadi berkat atau tidak? Yang ketiga apa Mas Bro? Kita menunggu. Jadi berkat. Nope. Ya. Masuk suaranya aman. Yang ketiga, kurang yang ketiga. Yang ketiga, Mas Bro. Yang ketiga Roma 12 ayat 2. Dalam terjemahan ABB berkata begini, jangan ikut cara dunia. Sebaliknya berubahlah menurut pembaharuan pikiranmu. Dengan demikian kamu dapat memastikan apa kehendak Allah itu, apa yang baik, yang diridhoinya, dan yang sempurna. Acuan yang ketiga adalah kalian itu harusnya mempengaruhi, bukan sebaliknya. Oh, oke. Memberi pengaruh ya. Iya, influence, impact. Jadi panggilan kita ini kan jadi garam dan terang. Jadi garam itu pengaruh yang nggak kelihatan, bro. Terang itu pengaruh yang kelihatan. Jadi kita ini punya 2 pengaruh. Kalau garam itu kan pengaruhnya nggak kelihatan. Tapi ada kalanya Tuhan itu harus memakai kita untuk mempengaruhi dengan cara yang kelihatan. Ada kalanya pengaruhnya nggak kelihatan, seperti garam tadi. Nah, gitu. Oke, berarti pengaruh kelihatan dan tidak kelihatan itu sebenarnya bukan pilihan ya. Artinya dua-duanya mestinya ada di kita. Tergantung Tuhan dong. pakai yang Kan, mana. Betul ya? Tuhan tuh kan ngomong, kamu adalah, kata adalah itu adalah menunjukkan sebuah identity. Itu bukan choice. Kalau dan itu
akan terjadi tapi harus terjadi. Karena Yes. kamu adalah bukan kamu akan menjadi gitu kan. Oke, Itu. mantap. Jadi komplit sudah malam hari ini setelah sempat menghilang beberapa detik tadi ya, brother Itu kita, tapi komplit sudah malam hari ini. Bahasa Mazmurnya ada sela, bro. Setelah betul. Ada Sela gitu ya. Nah, Mas Bro, saya Ya. pengen tahu sekarang, kalau kita terus-terusan tebar hoax, itu sebenarnya dampak buat generasi kita apa ini? Ya sebenarnya kita sedang menciptakan the stupid generation lah, generasi yang bodoh dan dapat meresahkan generasi. Jadi dampak hoax yang terus-menerus buat generasi, kita akan menciptakan generasi yang goblok tadi. Bodoh, karena ketika generasinya sudah bodoh, sangat mudah dipengaruhi dengan apapun, baik dari hal-hal yang buruk loh ya, tentunya. Yes. Jadi orang bodoh itu kan yang paling gampang. Contoh ya, pasukan nasi bungkus itu kan paling enak loh. Ayo geruduk sono, rono regadak. Karena apa? Dia tidak pintar. Tuhan itu memanggil kita untuk jadi cerdik loh, bro. Yes. Hendaklah engkau cerdik loh, kata Tuhan. Seperti apa? Ular, tapi tulus. Ular. Kalau kita ini bodoh, aduh, iblis aja pakai binatang paling cerdik kok. Iya. Loh iya toh? Iblis aja Betul. pakai binatang paling cerdik loh. Nek orang Kristen atau generasi muda, bahasa Surabaya ini koflok tadi, selesai lah. Jadi kita bisa nyanyi, kita nyanyi gini loh. Mau dibawa kemana generasi kita? Generasi ini mantap. Bro suara satu, aku suara 3. Pak Tony suara berapa, Pak Tony? Korobet suara 4,5. Emas tengah. Oke, jadi benar-benar kita mesti lakukan peran kita dengan sungguh-sungguh untuk berantas hoax ini supaya generasi kita nggak boleh jadi generasi yang stupid itu tadi. Nah, makanya malam ini saya suka sekali menciptakan generasi yang bodoh tadi. Maka kalau hoax itu terus diproduksi, maka yang terjadi apa? Pergesekan itu semakin parah, baik di antara yang pro dan kontra, betul nggak? Ya kan? Karena kebenarannya itu gini, bro. Sesuatu yang salah tapi diproduksi terus-menerus itu bisa dianggap kebenaran sama banyak orang. Ya. Jadi ketika ada yang pro dan kontra terus-menerus ada, kita coba lihat aja sekarang kan, banyak sekali kan akun-akun tuh, wah, calon sekarang ini sedang mulai gencar-gencar calon presiden. Wah, yang satu mendewakan ini ya. Wah, itu kan pro dan kontra. Nah, makanya ketika orang pinter nggak akan ada di situ. Yang ada di situ tentunya generasi yang bodoh tadi. Kata Pak Tony, Zong Generation. Zong Generation. Betul. Jadi generation. Dampaknya sangat bahaya ternyata karena generasi bisa menjadi generasi yang stupid, dan artinya ketika generasi kita generasi yang bodoh, bangsa ini mau dibawa kemana? Iya. Gereja Terus kita mau dibawa kemana? akhirnya puncaknya apa? Setelah bodoh terjadi masalah pro yang kontra, maka muncul yang ketiga. Ketika fitnah itu ada di mana-mana, maka mengakibatkan banyak kerugian dong. Yes, betul. Iya kan? Bahkan kamu jangan belanja di supermarket A karena ini milik ini. Nah, akhirnya kan ekonomi mulai rugi. Jadi semua akan berdampak. Opini-opini negatif yang selalu di-frame, dibangun begitu rupa dari orang yang tidak bertanggung jawab ini akan mengakibatkan banyak persoalan. Karena itu bijaklah bermedsos, jadilah generasi yang cerdas. Saya melihat dari penjelasannya Bro tadi, peluang untuk perpecahan terjadi sangat besar ya Bro? Oh sangat. Sekarang kita lihat aja lah, nggak usah ngomong yang melulu. Sekarang kita ngomong mau pilkada, setiap kali pilkada itu jadi masalah nggak Bro? Betul, kubu-kubuan gitu ya jadinya ya. Padahal ini namanya pesta rakyat. Jenenge pesta itu apa? Kan kita sering ngadiri pesta kan. Orang pesta itu seneng loh. Iya, betul. Walaupun kita kehilangan angpo kan, ngasih angpo.
tapi tapi pulang kan wareg gitu. Namanya Iya. pesta, iya kan, seneng. Iya. Tapi lihat pesta kita tahun lalu itu, ya kan? 0102, ya kan? Padahal Iya. padahal Iya. Bella sekarang ini bersatu, ya kan? Yes. Lah sing ngotot-ngotot Jadi entuk ini apa? benar-benar makanya ini benar-benar menjadi perhatian yang serius untuk kita benar-benar Iya, fight betul. for generation. Betul, Ayo, betul. kita sama-sama karena kita nggak bisa lakukan sendiri-sendiri. Satu Iya, gereja, dua sepakat. gereja nggak bisa. Mesti Iya. bersama-sama. Setuju ya? Untuk membangun sebuah Sepakat. generasi yang hidup, generasi yang luar biasa dalam Tuhan. Oke. Nah, Mas Bro, ada nggak peran orang tua dari sisi orang tua? Artinya ketika ya kalau kita bicara tentang generasi, untuk bagaimana supaya hoax ini nggak ada, peran orang tua gimana? Orang tua itu peran kunci yang paling utama sebenarnya. Karena apapun itu harus di rumah, dimulai dari rumah, ya kan? Ya. Karena itu kunci orang tua itu membangun relasi dong, membangun relasi yang seimbang adalah lewat komunikasi dengan anak atau generasi di bawah kita. Dalam hal ini orang tua harus bertindak sebagai teman bagi anak. Wow. Jangan anti, orang tua juga antipati dengan medsos, jangan. Walaupun mungkin nggak punya, tapi bukan berarti nggak mau belajar, ya kan? Penting untuk memberi contoh kepada anak-anak kalau kita punya medsos. Tidak mudah mengakses, tidak mudah mengakses sumber informasi yang kredibilitasnya masih diragukan, ya kan? Yang paling bagus itu kan itu simple kan. Teladan itu kan teladan itu contoh yang paling luar biasa lah, artinya itu. Jadi tidak ada yang lain. Jadi tapi komunikasi. Jadi yang kedua peran orang tua ya. Anak juga dibiasakan mengkonsumsi buku bacaan, bro, ya kan? Melatih anak agar melek literasi, bukan hanya melek medsos, ya kan? Yang tentunya literasi yang penting. Buffering lagi. Ya. Oke. Buffering lagi. Iya, lancar Bu, sudah aman. Lanjut. Ya. Ya. Jadi di tengah banjir informasi yang ikut membawa sampah-sampah hoax ini, orang tua itu harus mendorong anak untuk mengkonsumsi buku bacaan yang berkualitas. Nah, orang tua punya peran. Belikan buku, suruh baca anaknya. Ya. Bahkan kalau perlu ditemenin bacanya ya. Ditemani baca, Kalau masih kecil-kecil loh. Iya toh? Betul. Duduk sama-sama, ya kan? Saya biasanya duduk samping anak saya, tak suruh baca Alkitab. Ya. Nah, itu bagian dari apa? Dibiasakan, karena gini, Allah biasa karena terbiasa, gitu. Buat saya salah kalau ditulis hobi apa membaca. Membaca itu bukan hobi, baca itu kebutuhan, bro. Nggak ada orang yang mau hobinya bodoh, bro. Gitu? Iya. Tetapi menurut survei Indonesia menjadi negara dari 62 negara, Indonesia di peringkat 61 budaya membaca. Wah, itu peringkat nomor 2, bro. Dari bawah. Dari bawah, ya. Ranking Jadi, 2. Ini sebuah PR yang besar buat, ya kalau ada yang malam hari ini di sini sebagai orang tua, ini PR buat keluarga ya. Artinya, bagaimana orang tua meningkatkan minat baca anak-anak itu peran orang tua yang sangat penting. Supaya akhirnya tidak terbentuk generasi yang nyebar hoax itu tadi pokoknya repost, baca. Iya. Betul. Mantap. Ya, yang terakhir, ada bro. lagi, bro. Anak perlu dibiasakan untuk kritis dalam menerima informasi. Artinya apa? Ajarkan mereka terbiasa memverifikasi. Perlu ditegaskan bahwa sebelum mempercayai sebuah cerita atau informasi dari orang lain, cek dulu kebenarannya. Ya, cek dan recheck lah ya. Penting untuk melatih anak-anak mengenali situs berita yang kredibel. Ya kan? Jangan buka berita-berita yang nggak pas. Dan mengajarkan mereka agar hanya percaya itu sebagai sumber berita yang layak dipercaya. Kalau nggak layak dipercaya. Karena itu peran orang tua ya tadi, berkomunikasi, mendampingi, memberikan asupan yang baik, yaitu buku-buku yang mendukung dia. Terus
Biasakan anak untuk berpikir kritis, generasi berpikir kritis. Itu saya percaya kalau itu ada, orang tua itu akan memberikan pengaruh yang baik buat anak-anak. Mantap. Jadi Mantap. orang tua harus tahu password anaknya. Itu penting. Saya di rumah generasi di Magelang ini, semua anak saya tahu, istri saya tahu password handphone mereka. Tidak boleh ada yang disembunyikan. Jadi mereka WA siapa, ngomong apa, dan lain sebagainya. Saya cek. Kenapa? Karena itu penting buat saya. Betul. Fungsi pendampingannya bisa maksimal dengan kita bisa tahu semuanya itu ya. Mantap. Oke. Saya lihat ada satu pertanyaan dari Om Tony. Wah, Om kita. Berat nih kayaknya. Kalau nggak bisa jawab nanti, begini, Bro. Nanti Bro Robert ya, Ko Robert yang jawab. Pertanyaannya begini, ada orang nyinyir mempunyai motivasi. Nah, apabila motivasinya baik, apakah bisa dibenarkan? Jadi orang nyinyir tapi motivasinya baik, Bro. Ya, kadang gini ya, Bro. Kadang sesimpel aja, gini loh. Motivasi baik, cara salah itu jadi bermasalah. Oke. Iya kan? Ini bukan soal dosa atau tidak, tapi bisa mengakibatkan dosa. Iya, betul. Ya kan? Bukan soal salah atau dosa. Nah, ketika motifmu itu baik, Bro. Tapi caranya nggak baik jadi masalah kan? Masalah. Motifnya baik, caranya baik, waktunya nggak tepat jadi masalah nggak? Misalnya, Roro jenengan sampean ini lagi bete gitu loh. Ada orang kasih masukan baik sekali. Waktunya nggak baik, caranya juga lembut. Tapi karena kita lagi jengkel ini loh. Jadi apa yang terjadi? Jadi masalah ya. Bisa berkelahi, betul nggak? Padahal kan tujuannya baik. Karena itu tujuan baik harus disampaikan dengan bukan hanya motivasi, tujuan, tapi cara. Bahkan cara pun harus kita pertimbangkan lagi, timing, waktu. Banyak faktor ya, Bro. Bukan hanya timing waktu, akhirnya kita gelap tempat. Wah iya, di kondangan ngeritik orang ya, hamsyong lah, Bro. Ya kan? Itu nggak kan namanya nanti nggak nikmat. Ya, mempermalukan orang gitu loh, gitu. Iya. Tujuannya baik, betul, tapi tiba-tiba di depan teman-temannya lagi reuni, Bro, kue gitu, Bro. Orang bener, nah dipermalukan di depan umum. Jadi ini jawaban untuk Kotoni lah ya. Saya percaya hamba Allah yang satu ini penuh dengan pengurapan Roh Kudus. Oh, haleluya. Pak Tony, thank you bergabung dengan pertanyaannya yang luar biasa. Jadi mesti bener semuanya, motivasinya, cara, semuanya mesti baik ya, semuanya mesti baik. Nah, Bro, saya tarik mundur lagi sebelum karena waktu kita sudah mendekati ya waktu kita. Peran gereja, Bro. Peran gereja untuk membangun generasi. Sebenarnya gereja itu dari awal panggilannya adalah sebagai agen of shalom. Ya kan? Agen damai sejahtera. Bahkan gereja itu punya tugas memberitakan Injil. Nah, Injil itu adalah kabar kesukaan atau kabar sukacita. Nah, hoax itu berlawanan dengan kabar sukacita dong tentunya. Nah, kan? Karena itu sebagai umat Tuhan kita harus belajar, sekali lagi bahasa saya, mereverifikasi semua informasi yang kita terima. Nah, apa gereja harus, saya sepakat sekali dengan apa yang Tuhan Yesus khotbahkan di Matius 5 ayat 9. Panggilan kita itu berbahagialah orang yang membawa damai, peacemaker. Kita kan pernah punya tema khotbah ini ya, Natal ya dulu tahun berapa itu. Nah, mereka disebut anak-anak Allah. Nah, kita ini anak-anak Allah jadi harus menjadi peacemaker. Nah, kalau enggak jadi peacemaker, nah ini jadi permasalahan. Kehadiran kita ini ditunggu orang atau dihindari orang. Kalau kita datang, teman-teman kita bubar, kita troublemaker, Bro. Nah, itu dia. Tapi kalau kita nggak datang, teman-teman kita gini, Bro Rendra kemana ya? Gak enak kalau dia nggak hadir gitu kan. Nggak rame gitu ya. Nggak rame, nggak asik, garing lah kan. Nah, garing lah. Kok Tony kemana ini ya? Kok garing? Karena yang suka traktir dia misalnya. Garing tenggorokannya, Bro, maksudnya.
Iya, nunggu Brother Cornel nulis buku Gospel Wah, versus Hoax-nya. Wah, oke, wah ini ini luar bocorannya biasa. ini. Ini ide. Jadi Oh, ide ya? saya kadang-kadang dapat ide itu dari orang loh, Bro. Ah, Buku ah, saya yang ke 21, ke 20, 21 itu dari ide anak-anak rohani saya. Karena saya di oh, Magelang itu ada kelas namanya SCC, Single hmm, Couple Class. Akhirnya itu jadi hmm. buku untuk modul mereka menjalani hidup, pacaran, dan masa depan. Hanya dari Oh, ya, mereka, ya, ya. Ya, 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 ya. tuntunan hidup mereka. Jadi Mantap. gereja, Hmm, karena itu gereja harus kembali lagi ke fitrahnya, bahasanya gitu ya. hmm. Ke callingnya, ke panggilannya, Yes. yaitu menjadi agen of shalom, agen pembawa damai, sejahtera, dan sukacita. Itulah tugas Mm-mm. gereja. Nah, Yes. begitu kira-kira, Bro. Jadi komplit kita bahas, artinya bahwa dari sisi orang tua, dari sisi Ya, gereja, tadi ya, pun kita bagaimana bijak dengan medsos, ya, bagaimana kita nggak asal repost, kita mesti cek, kita ya, mesti ada beberapa saringan yang kita juga ya, ya, sudah saringan. harus punya dalam Mm-mm. mengirim-ngirim hal-hal itu supaya kita nggak Ya, jadi penyebar hoax, sehingga ya, generasi kita nggak menciptakan dampak yang negatif pada generasi, ya, tapi betul, justru betul. dampak Ya, yang membangun generasi ini untuk ya, gereja Surabaya Indonesia yang lebih luar ya, biasa. Setuju, Bro? sepakat, sepakat, sepakat. Saya menyimpulkan semuanya dengan yang seperti itu. Mungkin sebelum kita tutup karena waktu ya, Brother Cornel bisa menyampaikan pesan khusus dari seorang Wow, Cornelius Sabat untuk generasi. wah, hmm. Kalau nggak kerasa ya 1 jam ya. Sikat, Bro, sikat, Bro, sikat, Iya, Bro. iya. Karena hoax itu sudah ada sejak dalam perjanjian lama, ketika Oh, ketika setan mencoba memutarbalikkan fakta di Taman Eden. betul. Itu kan Dia hoax. bapak segala hoax berarti ya. Iya, Bapak. Jadi Bapak segala pendusta siapa? Jadi kalau orang suka hoax, berarti anaknya siapa? Wis ngono ae lah ya. Jadi Nah, itu dia. kesimpulannya saya adalah, kalau Anda masih suka hoax, jangan ngaku-ngaku anak Tuhan deh. Wow, Karena Bapak segala mantul. pendusta itu adalah Syaiton Nirojim. Hmm, bahaya. Ya, iya. Waspadalah, waspada. Jadi Oke, oke. ingat generasi kita yaitu generasi-generasi Allah ya. Kita disebut Yes, Kingdom Generation Community, kita disebut agen-agennya Tuhan, duta kerajaan Allah. Maka yes. saatnya kita tidak menyebar sesuatu yang nggak jelas, nggak pasti. Karena kalau Yes. itu kita lakukan, nggak ada bedanya dengan si iblis tua tadi. Yes. Buat Kayaknya perbedaan yang jelas ya. Kayaknya itu Buat aja sih Om. Kesimpulannya terakhir, mantap. jangan niru iblis tua tadi. Mantap. Jangan Jadi jadi iblis teman-teman junior. Iya. Jadi jangan sampai kita jadi agennya iblis justru yang Ya, menyebar hoax. Tapi jadi betul. agennya Allah untuk Ya, menyebar shalom, shalom, dan shalom. shalom buat Alright. generasi ya. Wow. Oke, sedikit waktu Bro doa buat kita semuanya, buat generasi. Oke. Kita tutup Oke. sekalian. Yuk. Yuk kita berdoa. Bapak, terima kasih buat sharing kami malam ini. Keterbatasan Yes. waktu dan jaringan tidak menghalangi kami untuk memberitakan Amin. kabar kesukaan Shalomnya Tuhan. Terima kasih buat Yes. Rock Surabaya yang sudah menjadi fasilitas yang baik untuk kami bisa menyampaikan Yes, Tuhan. kebenaran, bahkan Injil harus sampai ke ujung bumi. Amin. Tuhan, terima kasih. Amin. Kami percaya semua yang sudah mendengar, semua yang sudah join, semua yang sudah gabung dalam berkat Tuhan. Malam ini Amin. kami closing, kami serahkan semua aktivitas kami, istirahat kami ke dalam Yes. tangan kasih Tuhan. Berkati generasi kami, biar menjadi generasi Dalam yang nama Yesus, menjadi Tuhan. peacemaker dimanapun berada. Amin. Menjadi Amin. agen-agen perubahan, menjadi Yes. apa yang Tuhan mau, yaitu berfungsi sebagai garam dan terang dunia dimanapun Ya. mereka berada. Amin. Tuhan, terima kasih buat Bro Renda yang sudah membantu kami menjadi host yang baik. Tuhan memberkati hidupnya dan apapun yang dikerjakan Tuhan menolong. Amin. Terima kasih. Amin. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Dalam nama Haleluya. Yesus. Amin. Amin. Mantap, luar biasa. Bro, thank you Yes. banget sharingnya. Thank you. Sangat Thank you, memberkati, sangat menginspirasi. Kita tunggu Alright. bukunya ya.
Oke. Kita tunggu bukunya. Tunggu dari Korobet ya, Korobet tadi ya. Apa tadi kok, Bro? Thank you. Gospel versus hoax ya. Alright, gospel dan Yeah. gosip sebenarnya yang paling jujur. Thank Oke, you semuanya. thank you. Tuhan Thank you berkati. semuanya. Ketemu Thank lagi you, Ko Tony, next Ko week. Robert, Pak Daniel ya, God bless. God bless you. God bless. Shalom.